Halo, selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di update kali ini saya akan ngebahas tentang Bitcoin dan Ethereum, sekaligus para whales besar atau entitas yang memiliki dana banyak itu menutup posisi long yang nilainya sekitar 375 juta US dollar. Kalau dikonversikan ke rupiah itu sekitar 5,6 triliun rupiah ya. Dan juga untuk member Cuan Kripto, saya ada update tanggal 4 Agustus, nggak kelihatan untuk itu publik. Itu saya menjelaskan tentang entry market saya. Hasilnya profit sekitar 56%. Saya juga ngeliat beberapa member yang ngikutin trade saya dan selamat atas profitnya. Untuk yang mau gabung member nanti dijelaskan di akhir video ya. Bagi teman-teman di sini, tolong di like dan subscribe ya, karena itu gratis dan kalian gak ketinggalan infonya. Kalau gitu langsung aja kita mulai dari Bitcoin. Dari video publik terakhir yang ini tuh saya menjelaskan di menit 2 detik 12 ngelihat dari data yang ada dan juga order book Bitcoin, saya menjelaskan area 22.600 itu potensi untuk memantulnya sangat besar. Maka dari itu saya memutuskan untuk entry masuk market dan saya sharing ke teman-teman member Cuan Kripto bahwa saya ada posisi long untuk scalping dari kisaran area tersebut. Trade-nya sukses, sudah ditutup karena posisi scalping. Selamat untuk teman member yang sudah profit dan nonton video ini. Bagi teman-teman di sini yang mau join bersama kita, nanti di akhir video dijelaskan ya. Kita kembali ke Bitcoin nih. Bitcoin di kisaran harga sekarang sampai ke 22.600-an itu cukup sakral sampai penutupan weekly candle di hari Senin jam 7 pagi. Karena di area tersebut terdapat 200 weekly moving average Bitcoin. 200 weekly moving average ini cukup penting banget karena selama Bitcoin ada, 200 weekly moving average itu menjadi area dasarnya saat bear market. Sekarang itu garis 200 weekly moving average-nya ada di sekitar 22.700 sampai 22.800. Bitcoin wajib banget berada di atas 22.800 sampai closing mingguan di hari Senin jam 7 pagi WIB nanti. Kalau kita ngelihat data short term-nya, pertama dari time frame daily dulu ya. Kita ngelihat di sini Bitcoin terbentuk bearish divergence. Bearish divergence ini sekitar 70% menjadi tanda awal untuk pembalikan arah atau terjadinya koreksi. Itu masih tanda awal loh ya, karena divergence itu sifatnya lagging atau terlambat. Bisa dibilang sebagai warning awal. Kita lihat di sini Bitcoin masih berada di dalam ascending channel. Dan semakin lama, volume Bitcoin itu menurun. Sebelumnya juga kita ngelihat data historical Bitcoin. Ini Bitcoin juga berada di dalam channel dan semakin lama Bitcoin volumenya itu menurun. Kita kan nggak mungkin terus-terusan berada dalam channel seperti ini ya. Sebentar lagi kita ngelihat Bitcoin itu ada pergerakan besar. Kemungkinan besarnya itu di minggu depan. Setelah rilis data CPI atau inflasi ini di tanggal 10 Agustus. Ini dampak ke market itu cukup besar, jadi buat para trader hati-hati setiap volume transaksi Bitcoin menurun atau setelah fase istirahat konsolidasi, market itu menyiapkan pergerakan besar. Kalau kita ngelihat data Bitcoin sekarang, para pelaku pasar itu nggak terlalu banyak transaksi, ditandai dengan volumenya lebih sedikit dan juga muncul divergence. Kalau kita turun ke time frame 4 jam, Bitcoin ini terlihat stagnan atau sedang konsolidasi. Dari RSI kita ngelihat nggak terlalu banyak pergerakan. RSI merupakan indeks indikator yang menunjukkan kekuatan antara penjual dan pembeli. Lalu kalau saya munculkan MACD, ini pun terlihat nggak banyak aktivitas yang terjadi. Yang pertama karena sekarang itu lagi weekend ya. Market besar saat weekend itu sedang libur. Jadi volume transaksi saat weekend relatif lebih kecil. Dari beberapa hari belakangan ini stagnan dan di sini kita ngelihat time frame 4 jam itu Bitcoin tertahan oleh resistance 23.200-an. Sebelumnya juga udah saya mention nih untuk member Cuan Kripto, itu saya utamakan update terdepan. Videonya unlisted tanggal 6 Agustus kemarin. Saya update ke teman-teman member
tentang kondisi market yang cukup riskan ini. Kita putar ulang sebentar ya. Besar kemungkinannya rata-rata koin akan terkoreksi dulu. Nah, itu warningnya untuk para member. Jadi teman-teman kalau masuk member akan dikasih warning kalau sedang berbahaya kondisi marketnya. Sekaligus saya sharing entry kapan saya masuk market. Dan kalau kita balik ke keadaan Bitcoin sekarang, ini cukup akurat. Bitcoin terkoreksi dari level 23.200-an. Dan kalau kita perhatikan di sini, Bitcoin itu membentuk descending broadening wedge pattern. Descending broadening wedge pattern ini merupakan pattern yang relatif bullish. Kalau teman-teman lihat, kebanyakan performa pattern ini itu naik. Ingat loh ya, kebanyakan, karena pattern itu nggak selalu terjadi seperti yang di buku. Itu berdasarkan performanya. Kita juga harus melihat faktor pendukung lain ya. Dan pattern ini pun belum breakout. Target dari pattern ini itu setelah breakout, yaitu di kisaran 24.500-an. Itu tepat banget sama tertingginya Bitcoin di akhir bulan Juli lalu. Lalu kalau kita ngeliat seperti ini tuh gimana? Di time frame rendah, Bitcoin bullish, tapi di time frame lebih tinggi atau daily itu Bitcoin kelihatan bearish. Itu balik lagi ke teman-teman. Teman-teman itu tradingnya berapa lama? Kalau short term memang sekarang kelihatan masih berada di pattern descending broadening wedge. Tapi kalau di long term kita masih ngelihat Bitcoin itu gambaran besar cenderung downtrend. Memang perubahan tren itu dimulai dari time frame lebih rendah. Contohnya di sini Bitcoin itu udah mulai uptrend nih. Struktur market membuat higher high dan higher low. Ini udah mulai naik. Untuk masuk marketnya yaitu teman-teman strateginya masing-masing. Saya hanya kasih gambaran terhadap keadaan marketnya. Kalau di grup cuan kripto saya yang sharing kenapa saya masuk di harga sekian gitu. Sekaligus saya jelasin strategi saya. Kemungkinan besar minggu depan deket-deket sama rilis data inflasi atau bahkan setelah data inflasi keluar itu market akan dikocok-kocok ya. Harganya akan sangat volatil, naik turunnya cukup cepat. Di sini kita ngelihat Bitcoin last supportnya itu di trendline ini di kisaran 21.600-an. Jadi teman-teman harap perhatikan area ini. Kalau ternyata Bitcoin jebol di bawah area tersebut dan konfirmasi stay tetap di bawahnya, itu akan menjadi tanda yang kurang baik terhadap Bitcoin sekaligus keseluruhan market kripto. Untuk short term sampai closing mingguan, skenario terbesarnya itu Bitcoin kemungkinan besarnya masih bertahan di 200 weekly moving average ini di kisaran 22.800-an. Jadi closing minggu ini dan closing minggu depan itu akan sangat penting terhadap kelangsungan keseluruhan market kripto ya, apalagi ada rilis data inflasi. Apapun yang terjadi selama seminggu itu, mau dibawa turun atau naik selama closingannya di atas 22.800 dan juga nggak breakdown atau jebol lagi di bawah 21.600, itu tergolong masih aman ya. Karena dalam satu minggu itu market akan mencari harga terendah dan tertingginya. Ditandai itu biasa dengan buntut-buntut seperti ini ya, atau shadow wick. Candle ini itu artinya dalam satu minggu Bitcoin dibawa turun sampai ke 20.700 dan dibawa naik sampai 24.600, tapi closingnya itu di 23.300. Lalu kita next ke Ethereum. Di Ethereum ini saya ngeliat data Ethereum USD long sedang ditutup dengan kuantiti yang cukup besar, sekitar 375 juta US dollar atau rupiahnya itu 5,6 triliunan. Artinya para whales besar ini itu ngeliat value Ethereum sekarang dalam jangka waktu short term udah terlampau tinggi. Sebelumnya di sini kita ngeliat ada penutupan Ethereum USD long di tanggal 11 November dan gak lama setelah itu Ethereum terkoreksi sampai sekarang. Dari data ini itu sangat besar banget posisi long Ethereum yang ditutup saat di closing ini, tepatnya di all time high Ethereum. Jadi bisa dibilang itu para whales atau para paus yang memiliki dana cukup besar, mereka itu tanda kutip tahu market akan terkoreksi atau market sudah kecapean. Dan sekarang Ethereum USD juga ditutup. Para whales itu mulai menutup posisi longnya. Pertanyaannya adalah apakah mereka tahu sebentar lagi akan terjadi koreksi
di bulan November itu bisa dibilang cukup di pucuk banget mereka menutup posisi long, lalu market terkoreksi. Teman-teman lihat posisi long yang ditutup ini ya, dan perbandingan harganya gak lama langsung drop. Untuk timing market tertinggi dan terendahnya itu bisa dibilang hampir mustahil ada orang yang tahu. Kenapa saya bilang mustahil? Karena kalau kita pikir secara logika, kalau ada orang yang tahu kapan tertinggi dan terendah harga suatu market, dia akan jadi orang paling kaya di dunia dong ya. Ini mungkin sebuah kebetulan karena kalau kita ngelihat data selanjutnya saat para whales menutup posisi long yang cukup besar juga di kisaran 17 Maret ini, itu market terjadi rally berbanding terbalik sama apa yang mereka lakukan. Chart ini sama yang ini itu sama ya. Ini tanggal 17-18 Maret sama seperti ini. Jadi lebih mudahnya saya masukkan di sini. Dan kalau kita ngeliat keadaan Ethereum sekarang itu, Ethereum sama seperti Bitcoin membuat bearish divergence. Ini merupakan indikasi awal harganya tuh mulai kecapean. Para buyer itu nggak sanggup terus-terusan membuat harganya naik. Apalagi kalau kita turun di time frame 4 jam, ini sudah breakdown. Memang agak kontroversi sih, tergantung pandangan analis yang melihat atau membuat trendline ini. Aggressive trader tuh ngeliatnya di sini, trendline-nya udah di breakdown nih. Kalau konservatif trader itu di bawah sini. Kalau saya biarkan seperti ini aja karena lebih banyak poin yang dites di trendline itu akan semakin valid. Jadi saya biarkan seperti ini, dan menurut saya ini udah di breakdown. Volume belum ada masuk karena masih weekend. Apalagi Ethereum ini terjadinya breakdown ini dekat banget sama resistance. Ini resistance yang cukup besar ya. Jadi harap diperhatikan kisaran 1730 sampai 1770 US dollar itu merupakan resistance yang besar terhadap Ethereum. Terlebih lagi Ethereum membuat bearish divergence. Di 4 jam ini jauh lebih kelihatan. Di historical data Ethereum sebelumnya saat membuat bearish divergence, itu nggak lama market turun. Di sini juga ada Ethereum membuat bearish divergence, tapi turunnya korektifnya sebentar. Divergence ini sifatnya lagging atau terlambat. Ini hanya sebagai tanda awal untuk peringatan kita kalau buyer itu sudah mulai kecapean. Yang membuat bearish divergence ini invalid ketika ada suatu fundamental yang sangat bagus terjadi di market. Itu bisa membuat divergence ini invalid dan market breakout naik lagi. Contohnya paling dekat ini adalah data CPI yang dirilis tanggal 10 nanti ya. Kalau ternyata data CPI-nya itu positif atau turun di bawah 9,1%, apalagi di bawah 8,9%, itu merupakan kabar gembira untuk market. Dan kita bisa bernapas lega ngelihat ada rally, kenaikan dari sektor stock market maupun crypto market. Tapi ternyata misalkan rilis data inflasi ini sama 9,1% atau bahkan lebih, kemungkinan besar dampaknya itu akan negatif ke market ya. Itu bisa ngebawa koreksi dari sektor stock market maupun kripto. Karena kripto itu sangat berkorelasi dengan stock market. Dan kita kembali ke Ethereum. Untuk Ethereum, ini rentan banget terkoreksi. Ngeliat data-data ekonomi sekarang, dari data inflasi, dari data spending masyarakat, dan lain-lain itu, kita hanya berandai-andai aja nih ya. Perkiraan saya itu inflasi masih cukup tinggi. Ekspektasi saya masih di kisaran 9%-an, mungkin lebih dari 9,1%. Karena di tahun 2020 dan 2021 itu pemerintah Amerika Serikat menstimulus cukup besar. Jadi saya berandai-andai pikiran liar aja nih ya. Nggak usah dianggap serius atau terlalu percaya sama omongan saya cuma orang random di YouTube yang menjelaskan ekonomi simpelnya. Ekspektasi liar saya itu inflasi masih di atas 9%, bahkan di atas 9,1%. Dan itu akan ngebuat market sedikit terkoreksi. Untuk Bitcoin, area-area pentingnya saya jelaskan tadi ya. Teman-teman putar ulang aja. Kalau untuk Ethereum itu, area pentingnya di kisaran harga 1240 sampai 1250. Ini last defense-nya Ethereum. Tapi kalau ngelihat harga Ethereum sekarang, ini kelihatan jauh lebih kuat dari Bitcoin. Misalkan Bitcoin terkoreksi hanya sampai ke area sini nih, di kisaran 21.600-an. Ethereum kemungkinan besar akan bertahan di harga
1480 sampai 1500, paling rendah-rendahnya itu di kisaran 1360 sampai 1370-an. Ini kalau dari Bitcoin, Ethereum, dan juga korelasinya dengan rilis data inflasi. Misal terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, contohnya kayak China yang pecah perang dengan Taiwan, yaitu beda lagi ceritanya. Nanti akan saya jelaskan di kesempatan lain ya. Jadi teman-teman harus like, subscribe, dan nyalain loncengnya supaya direkomend saat ada video baru dari channel ini. Kalau nggak dislike juga boleh kok, nggak ada larangan. Jadi algoritma YouTube nggak akan menampilkan video dari channel ini sekaligus teman-teman nggak bisa search lagi channel Cuan Kripto. Tapi kalau teman-teman masih mau belajar dan nggak ketinggalan info seputar cryptocurrency, tolong di like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya. Nggak sampai 1 detik kok, dan itu gratis. Dan untuk teman-teman di sini yang mau dapat update terdepan, itu bisa join ke grup kita. Di grup kita ngebahas banyak koin, sekaligus saya share kapan market sedang bahaya atau kapan saat saya mau masuk market. Untuk yang berminat gabung, teman-teman bisa tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan Kripto, cuan terus.